Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal SJT P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang ke-6. Seorang guru sedang mengajar pada kelas yang ada siswa terlihat hiperaktif dan suka mengganggu teman yang lain sehingga kelas menjadi tidak kondusif. Maka tindakan guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut. A. Menggunakan beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan seperti game, kelompok diskusi, dan yang berpusat pada peserta didik. B. Bersikap tegas dan mengingatkan siswa yang hiperaktif tersebut sehingga materi pelajaran tersampaikan. C. Membuat aturan bersama yang harus disepakati dan ditaati oleh seluruh siswa dan guru. D. Menempatkan anak-anak yang hiperaktif di kursi terdepan atau di dekat guru sehingga lebih mudah diawasi. Mengeluarkan siswa-siswa yang bersikap usil dan meminta agar siswa yang lain tidak mengikuti sikapnya. Silahkan Bapak Ibu jawab. Baik, jawaban pada soal yang ke-6 adalah A ya, yaitu menggunakan beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan seperti game, kelompok diskusi, dan yang berpusat pada peserta didik. Metode ini dapat membantu mengarahkan energi siswa hiperaktif ke aktivitas yang produktif dan menarik, sehingga mereka lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode yang menyenangkan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan inklusif. Untuk yang B, ini bukan jawaban karena bersikap tegas mungkin diperlukan, tetapi hanya meningkatkan siswa hiperaktif tidak akan mengatasi masalah jangka panjang. Untuk yang C, membuat aturan bersama penting, namun tidak cukup jika metode pembelajarannya tidak menarik. Untuk yang D, menetapkan anak-anak di kursi terdepan dapat membantu pengawasan, tetapi tidak mengubah perilaku atau meningkatkan keterlibatan mereka. Untuk yang E, mengeluarkan siswa dapat menciptakan rasa inklusi dan tidak menyelesaikan masalah perilaku siswa tersebut. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Dalam sebuah kegiatan pembelajaran, seorang guru memberikan sejumlah latihan soal berupa pilihan ganda pada siswanya. Saat proses pengerjaan soal, siswanya mengacungkan tangan karena merasa beberapa soal tidak bisa dipahami maksudnya, sehingga sulit untuk ditentukan jawabannya. Jika guru tersebut akan melakukan perbaikan pada soal-soal tersebut pada aspek konstruksi, maka yang harus ia lakukan adalah A. Hanya menuliskan satu jawaban benar atau yang paling benar. B. Merumuskan pokok soal dengan jelas. C. Menyusun butir soal sesuai dengan indikator yang ditetapkan. D. Membuat panjang rumusan pilihan jawaban yang relatif seimbang atau sama. E. Membuat pilihan jawaban yang homogen dan logis. Jawaban yang paling tepat, silakan Bapak Ibu jawab. Baik, soal yang ke-7 jawabannya adalah C ya, menyusun butir soal sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Menyusun butir soal sesuai dengan indikator yang ditetapkan memastikan bahwa setiap soal benar-benar mengukur kompetensi yang diinginkan. Dengan mengikuti indikator, soal-soal akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga memudahkan siswa dalam memahami dan menjawab soal. Untuk yang A, ini bukan karena hanya menuliskan satu jawaban benar atau yang paling benar tidak memastikan soal tersebut mudah dipahami. Untuk yang B, merumuskan pokok soal dengan jelas itu penting, tetapi memastikan kesesuaian dengan indikator lebih menyeluruh. Untuk yang D, membuat panjang rumusan pilihan jawaban yang relatif seimbang atau sama tidak langsung berkaitan dengan pemahaman soal. Untuk yang E, membuat pilihan jawaban yang homogen dan logis, penting untuk kualitas jawaban, tetapi tidak terkait langsung dengan pemahaman soal. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Anda akan melakukan pembelajaran tentang suatu materi dengan menggunakan video untuk mempresentasikan materi yang dipelajari. Penggunaan
Media video oleh Anda dalam pembelajaran di atas memberikan manfaat agar A. Membantu guru agar lebih mudah memberikan tugas pada siswa, B. Menyediakan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi, C. Memudahkan terhubungnya sistem pembelajaran antara guru dan siswa, D. Memudahkan siswa untuk mencari materi tambahan dari internet, A. Memungkinkan terjadi interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan kenyataan. Silakan Bapak Ibu jawab pada soal yang ke-8 ya. Baik, soal yang ke-8 jawabannya adalah B ya, menyajikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Menggunakan video dalam pembelajaran dapat membantu menjelaskan konsep-konsep abstrak yang lebih jelas melalui visualisasi dan model yang konkret. Ini memudahkan siswa dalam memahami materi yang kompleks dengan melihat contoh nyata dan representasi visual. Untuk yang A, itu bukan jawaban yang tepat karena membantu guru memberikan tugas tidak terkait langsung dengan penggunaan video untuk pemahaman materi. Untuk yang C, memudahkan terhubungnya sistem pembelajaran lebih berkaitan dengan teknologi komunikasi, bukan manfaat utama dari video. Untuk yang D, memudahkan siswa mencari materi tambahan dari internet adalah manfaat sampingan, bukan tujuan utama yaitu penggunaan video. Untuk yang E, memungkinkan interaksi langsung antara siswa dan lingkungan kenyataan tidak sepenuhnya tepat, karena video adalah media representasi, bukan interaksi langsung. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Tahun ajaran baru sudah berlangsung selama 7 bulan. Namun, buku paket yang seharusnya dibagikan secara kolektif pada seluruh peserta didik belum datang. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam belajar. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang kondisi yang ada dan meminta solusi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. B. Membuat rangkuman materi pembelajaran dan soal-soal latihan yang selanjutnya dibagikan kepada peserta didik agar dapat tetap belajar. C. Meminta pada peserta didik untuk melakukan pembelajaran kelompok dengan materi yang sudah pernah dibagikan. D. Meminta peserta didik untuk meminjam buku paket dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. A. Meminta maaf kepada peserta didik karena keterlambatan buku paket dan meminta untuk bersabar. Silakan Bapak Ibu jawab pada soal yang ke-9. Jawaban yang paling tepat pada soal yang ke-9 adalah B ya, membuat rangkuman materi pelajaran dan soal-soal latihan yang selanjutnya dibagikan kepada peserta didik agar dapat tetap belajar. Membuat rangkuman dan soal latihan adalah langkah proaktif yang dapat membantu siswa tetap belajar meskipun buku paket belum tersedia. Ini memastikan bahwa siswa mendapatkan materi yang diperlukan dan dapat terus berlatih serta memahami pembelajaran. Untuk A, melaporkan kepada kepala sekolah penting, tetapi tidak langsung membantu siswa. Untuk C, belajar kelompok berguna namun tidak memberikan solusi materi yang dibutuhkan. Untuk yang D, meminjam buku dari kakak kelas bisa membantu, tetapi tidak cukup untuk semua siswa. Untuk yang E, meminta maaf penting tetapi tidak menyelesaikan masalah pembelajaran siswa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Di kelas 3 SD Berani Maju terdapat 24 siswa. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, ternyata ada 4 siswa yang lancar membaca. Dengan berpegang prinsip pada tidak ada siswa yang boleh tertinggal, guru memutuskan untuk mengulang pelajaran membaca untuk seluruh kelas sampai 4 siswa tadi lancar membaca. Permasalahan pembelajaran yang mungkin bisa timbul akibat praktek guru tersebut adalah A. Siswa yang lain menjadi merasa tersaingi. B. Keempat siswa tersebut menjadi semakin lancar membaca. C. Siswa yang lain jadi malas membaca. D. Keempat siswa tersebut merasa minder. E. Siswa yang lain menjadi jenuh dalam belajar. Silahkan Bapak Ibu jawab pada soal yang ke-10.
Baik, soal yang ke-10 jawaban yang paling tepat adalah ya, siswa yang lain menjadi jenuh dalam belajar. Mengulang pembelajaran membaca untuk seluruh kelas sampai keempat siswa tadi lancar dapat membuat siswa yang sudah lancar membaca merasa bosan dan jenuh, karena mereka harus mengulang materi yang sudah mereka kuasai. Hal ini dapat menurunkan motivasi belajar mereka. Untuk yang A, siswa merasa tersaingi tidak relevan dengan konteks ini. Untuk yang B, keempat siswa menjadi lancar membaca adalah tujuan, bukan masalah. Untuk yang C, siswa menjadi malas membaca tidak tepat, jenuh lebih efektif ya. Untuk yang D, keempat siswa merasa minder tidak relevan dengan konteks ini. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal SJT tahun 2024. Semoga lancar dan lulus, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time